Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Masih. sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Nanang dan rekan-rekan yang memberikan waktu sedikit 45 menit ya. Saya dibatasi waktu katanya. Mbak Naila, ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Ya sudah Mas, campur-campur saja. Karena ini materinya tentang nikah katanya Mbak Naila tadi. Supaya teman-teman pengen cepat nikah katanya. Sudah, saya ngaji nikah saja. Tapi sebelumnya tak mukadimah dulu ya. Ada satu hadis itu, jangan hadis. Saya pernah membaca buku yang dikarang oleh Gusmus atau yang disebut Gusmus itu Kiai Haji Mustafa Bisri, Kesalahkaprahan Keberagamaan Umat Islam. Umat Islam itu sering salah kaprah mengenai agamanya atau perilakunya terhadap agama. Apa itu maksudnya salah kaprah? Salah karena kaprah, jadi tidak dianggap salah. Menurut saya ini muskil sekali. Muskil itu bahasanya tidak masuk akal. Ada satu contoh begini. Saya ini pernah jalan-jalan karena saya ini pengamen malam waktu itu. Jadi setelah ngamen, pulang jam 3 malam, perjalanan pulang, saya mampir ke suatu masjid yang bagus sekali. Sekitar Demak waktu itu. Pinggir jalan, maksudnya bagus sekali. Setelah itu, saya bagus sekali ini bagaimana manajemennya. Tak tunggu-tunggu sampai jam 4, tiba-tiba ada orang tua sekali. Sangat tua. Mungkin besok pagi meninggal. Saking tuanya. Lalu dia apa itu? Mainan mic. Azan. Lalu azan waktu subuh. Bayangkan orang setua itu azan. Suaranya cempreng, panjang. Tak tunggu lama sekali gitu. Allahu Akbar. Panjang sekali. Ini kayaknya bisa habis ini waktu subuh. Setelah itu dia selazan ujian. Tambah jelek lagi suaranya. Tapi yang bikin saya aneh adalah, yang membuat saya aneh, masjid sebesar itu tidak ada jamaahnya. Sama sekali. Jadi dia yang azan, orang tua itu yang azan, dia yang pujian, dia yang qomat, dia juga yang imam. Mungkin naga-naganya juga dia yang setiap hari makmum juga. Padahal masjidnya bagus, besar. Ini muskil menurut saya. Bayangkan dari Jawa Timur sampai Banten, Jawa Barat, Jakarta, itu nggak ada satupun masjid yang tidak bagus. Semuanya bagus. Bahkan di Depok itu ada masjid yang dari kubahnya emas. Ada itu di Jogja malah. Yang masjid menaranya menyaingi, bahkan lebih tinggi daripada Prambanan.
hari ini umat Islam berlomba-lomba untuk mendirikan masjid bangunan yang tinggi, tapi mereka lupa untuk memakmurkan masjid-masjid. Teman-teman KKN ini, KKN 33 ya? Apa ini? KKN ke-13. 33 Pak. Ya, Pak. Ya, saya masih Mas. Saya masih 21. Oh, iya 33 Mas. Tidak apa-apa. Itu kan saya pernah ke sana itu dekat masjid itu. Ya, nanti diramaikan masjidnya. Jangan sampai sepi. Tak lihat kemarin waktunya jamaah malah tidur. Atau jangan-jangan malah subuhan jam 9. Doa kunut, pakai doa kunut. Jadi ini miris sekali di zaman-zaman sekarang. Seperti hadis Nabi itu berbunyi yang bunyinya gini. Badal Islam ghoriban. Islam itu datang secara keterasingan. Nggak ada temannya Islam itu waktu itu. Nabi keterasingan. Kemudian akan berakhir juga dalam masa keterasingan. Tapi saya lihat begitu intensifnya pengajian-pengajian, kajian-kajian, atau diskusi tentang keislaman, saya rasa Islam hari ini tidak asing. Tapi apa kira-kira yang menjadi asing dalam Islam hari ini adalah nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman. Contohnya tadi itu. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah amal sholat. Semua amal, wa idza fasadat kulluhu wa idza sholat kulluhu. Kalau sholatnya rusak, maka semua amalnya rusak. Kalau sholatnya itu baik, maka semua amalnya dianggap baik. Jadi seperti itu juga. Yang pertama kali dihisab oleh Allah ketika nanti kita di hari akhirat adalah sholat. Maka yang pertama kali dicabut amal di dunia ini adalah sholat. Masjidnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, kerjaannya bagus, gajinya bagus, tapi sholatnya tidak karuan. Bahkan tidak sholat. Kalau itu tidak berjuluk kiai atau ustadz, atau yang pernah mondok, atau yang pernah kuliah, mempelajari agama, itu saya masih memaklumi, wajar karena dia tidak tahu tentang sholat, tentang keutamaan sholat atau amal-amal selain sebagainya. Tapi kalau berjuluk kiai, ustadz, bahkan anak UIN atau pesantren tidak sholat atau bahkan sengaja meninggalkan sholat, itu muskil bagi saya, salah kaprah. Salah karena kaprah tidak dianggap salah. Jadi maka mulailah. Kasihan teman-teman yang merasa keterasingan gitu. Contoh keterasingan itu berat. Keterasingan itu menjadikan dia lemah. Contoh seperti ini. Orang jujur di antara orang-orang penipu. Orang jujur di antara orang-orang korupsi. Itu kasihan. Ini teman-teman saya pada korupsi, kok saya nggak korupsi sendiri. Itu mentalnya akan kena. Kemudian ini saya rajin, tapi teman-teman saya kok nggak pada rajin. Jangankan kata rajin. Mendekati kata rajin pun tidak sama sekali. Itu kasihan yang rajin itu. Maka yang rajin-rajin ini harus kita sokong. Harus kuat mentalnya. Maka keterasingan itu sangat menyedihkan. Tapi memang ada hadis yang berbicara tentang keterasingan. Orang yang merasa keterasingan dalam kebenaran di antara orang-orang yang salah itu sangat beruntung. Maka kalian atau Anda atau saya sendiri yang sampai hari ini merasa keterasingan dengan kebenaran Anda di antara orang-orang yang menurut hakikatnya salah atau salah kaprah, maka Anda harus
bersyukur karena Anda adalah orang yang beruntung. Masuk ke materinya adalah nikah. Sudah berapa menit ini, Mas? Nah, ini nih yang saya repotkan. Saya itu statusnya masuk angin. Tak sok ke ngaji malah ditakoni menang. Oke, tentang nikah ya. Saya tidak akan membahas tentang syarat sah, rukun, yang membatalkan. Nanang lebih paham daripada saya. Atau Mbak Nafa yang lebih paham daripada saya tentang bab-bab. Amin Mas, amin, amin. Amin kan itu. Jangan Mas. Saya nyambi minum nggak apa-apa ya. Nah, Fadus sama. Apa? Saya nggak puasa ini. Mungkin teman-teman ada yang puasa Rajab, saya nggak puasa. Halangan Mas, halangan. Mumpung Rajab ini puasa lah. Nanti Rajabnya tahun depan lagi ya nak menangi. Tarak menangi kan iman-iman. Puasa sehari dalam Rajab dibebaskan dari api neraka 2 hari, pahalanya sebesar gunung semua yang ada di bumi, besar yang gunung ada di bumi. Puasa yang pengen puasa, yang nggak pengen yo dipengin-pengenkan, yang nggak kuat ya dikuat-kuatkan. Lanjut, kalau di hadis Nabi itu saya ingin membahas ini yang simple, ini semua mesti tahu, hadis ini terkenal soalnya. Tungkahul mar'ah li aba. Mesti tahu ya Mbak Nafa, mesti tahu. Mbak Adel mesti tahu ini. Itu nikahilah wanita dengan 4 kriteria, minimal saja 4 kriteria. Yang disebutkan itu lijamaliha. Para mufasir ada yang memaknai lijamaliha ini cantik atau ganteng. Punya makna yang lebih pas dengan kalimat ini. Jamaliha ini kalau ditafsiri oleh
penting untuk kita. Kayak harus tahu sanad gurunya di siapa. Karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Punya guru ini sanadnya sampai siapa. Untuk li jamaliha, kalau jamal itu kan indah untuk dibayangkan. Jamal itu indah. Tapi kalau jamilah, seperti contoh Naila Jamilah, Naila cantik. Kalau Syahrul Jamal, Syahrul ganteng. Jadi kalau ganteng ketemu cantik itu wajar ya. Gitu. Tapi kalau Jamal itu lebih ke indah. Karena cantik dan ganteng atau bagus itu relatif. Seumpama menurutnya Mbak Nafa ini Mas Nanang ganteng. Tapi menurutnya Mbak Adel Mas Nanang biasa saja. Atau sebaliknya, menurutnya Mas Nanang Mbak Nafa ini cantik. Tapi menurutnya Nanang Mbak Adel ini lebih cantik. Kayak gitu. Karena cantik itu relatif atau ganteng itu relatif. Maka nanti teman-teman kalau mencari pasangan jangan berdasarkan cantik. Karena begini, ada satu kalimat itu saya ambil dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad itu dari kisahnya Laila Majnun. Cantik yang membuat cinta atau cinta yang membuat cantik. Nanti dibuat story ya ini ya. Cantik yang membuat cinta atau cinta yang membuat cantik. Karena kalau kita sudah cinta, jangankan orang yang tidak memiliki kekurangan. Orang yang memiliki kekurangan pun itu terlihat cantik kalau kita mencintai dia. Nyatanya banyak tuh orang-orang yang mempunyai kekurangan dicintai oleh pasangannya. Bahkan melebihi cintanya orang yang sempurna. Ini Mbak Naila ngapain gitu? Udah nggak apa-apa, ini kan ngaji. Nggak perlu seperti yang di realita. Ini Jamaliha yang pertama. Yang kedua ada li nasabiha, nasab. This meeting has been approved by the host. Li nasabiha, nasab, keturunan itu juga penting sekali. Karena begini, ada satu kisah atau satu analisa diberitahu orang yang menikah dengan tidak sah atau batal nikahnya, mesti anaknya nggak beres. Contoh begini, ada orang Islam nikah dengan orang non-Muslim. Itu boleh dalam itu tidak sah. Dan jika diteruskan, selama dia berhubungan intim atau berhubungan suami istri, itu selama itu dia melakukan zina. Dan anaknya itu kalian bisa menyebutnya sendiri. Kalau anak dari zina, berarti anaknya seperti apa. Dan kalian bisa niteni, apa itu niteni bahasa Indonesianya. Terus pokoknya niteni ngono wae. Niteni mesti anak itu nanti antara umur 15 tahun ke atas atau bahkan sebelum 15, sebelum baliknya, mesti nggak beres. Mesti nggak beres. Entah itu nanti matinya kecelakaan, atau nanti dia juga zina lagi, atau nanti dia ekonominya buruk, atau kerja, kuliah, sekolah nggak beres-beres, kayak gitu intinya. Itu mesti ada masalah. Makanya nanti akan saya bahas sedikit itu, yang bisa membatalkan pernikahan dan sudah masih status menikah, tapi tidak dianggap menikah dalam pandangan Islam. Kemudian lima liha ini
Banyak mufasir mengatakan bahwa hartanya. Tapi saya juga mempunyai makna yang lebih pas daripada harta dari maliha ini. Mal di sini saya artikan bahwa memanajemen keuangan atau financial planner. Contoh anak AKS, mereka tahu arus kas, mereka tahu arus keuangan, dan lain sebagainya. Bagaimana istri yang baik itu istri yang tidak faktor yang lain, seperti halnya ekonomi. Maka mal di sini penting. Seperti contoh, pakai perhitungan saja. Uang 2 juta diurus oleh istri, kira-kira cukup enggak ini Kak selama sebulan? Kalau enggak cukup, berarti suaminya harus lebih giat lagi untuk mencari uang. Karena begini, jika pendapatan sedikit, maka pengeluaran juga sedikit. Jika pendapatan banyak, pengeluaran juga banyak. Atau bisa dibalik, jika pengeluaran ingin banyak, maka pendapatan harus dibanyakkan. Jika pengeluaran memang ingin sedikit, maka bisa saja pendapatan dibanyakkan. Ingat, pendapatan di sini dengan gaji beda. Pendapatan dengan rezeki beda. Syarat makan tidak bekerja. Syarat rezeki juga tidak bekerja. Tapi syarat mendapat uang itu harus bekerja. Atau mengerjakan sesuatu. Jadi jangan kira nanti kalau dilamar orang soleh, orang yang pintar ngaji, dia tekun, rajin, tapi dia belum punya pekerjaan, punya niatan untuk melamar mbak-mbak yang di sini, jangan ditolak dulu. Tanya dulu bagaimana nanti. Oke. Dan sebagainya. Tanya dulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan seorang mempelai wanita kepada calonnya suami. Kemudian yang keempat, lidiniha, agamanya. Agama penting. Karena kebanyakan mayoritas orang yang mengetahui agama, memahami agama-agama, baik agama Islam dan sebagainya, dan kawan-kawannya, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Kemudian yang mengetahui hakikatnya Islam, yang pernah belajar tentang hakikatnya Islam, hukum-hukum, minimal wajib, haram, biasanya orangnya pengertian. Maka nanti kalau mencari pasangan, minimal yang pernah ngaji, atau minimal dia mau diajak ngaji ketika sudah menikah. Karena ngaji, itu biasanya orangnya egois, susah diatur, dan lain sebagainya. Karena begini konsepnya, orang yang pernah mondok itu punya konsep manut dengan kiai. Maka orang yang pernah mondok atau pernah ngaji, biasanya orang manut dengan pasangannya. Atau minimal dengan ibunya. Kemudian ada yang perlu juga dibahas adalah hubungan antara ikatan kita terhadap pasangan. Seperti ini. Kenapa ingin membahas nikah? Karena begini. Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. 1924 Turki Utsmani resmi runtuh tahun 24. Selanjutnya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ini hadisnya sahih. Kalian kalau mau mencari di hadis riwayat Bukhari, Muslim ada. Setiap 100 tahun sekali maka akan ada khalifah yang akan menguatkan umat Islam. Setiap 100 tahun sekali akan ada khalifah yang menguatkan umat Islam.
100 tahun sekali. Kalau dari 1924, sebelumnya juga 1823-22 itu juga kerajaan apa ya? Itu juga runtuh, kemudian 1924 runtuh lagi. Maka perkiraannya nanti 2024 akan ada khalifah, pemimpin yang bisa memimpin atau menyatukan nilai-nilai umat Islam. Bisa jadi nanti itu akan muncul adalah Imam Mahdi atau lain sebagainya. Maka hari ini orang Yahudi sangat fobia dengan umat Islam dan bahkan menurut bayangkan kalau di Eropa yang dibom atau dibantai sedikit saja, mesti PBB akan meronta-ronta, akan menggalakkan semua aksi dengan Eropa tersebut. Tapi kalau umat Islam yang dibantai dalam satu wilayah seperti Rohingya, Irak, Myanmar, dan lain sebagainya, itu pasti dibiarkan. Pasti dibiarkan. Bahkan Palestina sampai hari ini pun PBB seolah-olah tidak mengetahui apa-apa dan diam. Maka tahun 2024 nanti sampean semua sudah lulus ya. Nanti sepatnya nikah selak kiamat. 2024. Saya juga punya cita-cita 2024. Selak kiamat dan tak kawin-kawin. Karena begini, semua yang dilakukan dalam pernikahan itu semuanya pahala. Contoh kecil begini. Contoh kecil saja. Yang wanita ini, terutama yang wanita. Yang wanita itu cukup senyum saja sama suaminya. Kayak contoh nih, suaminya pulang kerja, terus istrinya salaman, terus Mas disapa, Mas gitu sambil senyum. Gitu. Itu saja sudah dihitung haji. Yang wanita-wanita ini gampang banget nanti kalau sudah nikah mencari pahala dari suaminya. Cuma senyum saja, gitu, Mas gitu. Itu sudah dapat pahala seperti pahalanya orang haji mabrur. Itu baru sekali senyum. Kalau sehari senyumnya 10 kali. Kalau setahun, kalau 10 tahun nikah, ya Mbak Nafa senyum-senyum ini. Udah pengen. Ini kalian senyum-senyum sama teman kalian yang nggak dapat pahala. Tapi nanti kalau sudah nikah, senyum saja suaminya, itu pahala seperti haji mabrur. Atau satu pahala lagi yang ringan sekali, yaitu mencucikan satu nanti prasmanan kan.
Lalu di sini akan saya bahas tadi tentang nikah, terus tanda-tanda ingin menikah, terus kalau mau nikah seperti apa, tips dan trik mencari pasangan. Sekarang hubungan. Seperti halnya hubungan kita kepada Allah, itu sangat mudah. Kalau hubungan kita kepada Tuhan, itu sangat mudah. Seumpama kita berbuat dosa, kita salah, kita tobat, minta maaf, sudah selesai. Insya Allah Allah memaafkan dan syaratnya tidak mengulangi lagi. Begitu. Jadi kita dosa, sholat, minta maaf, bertobat, tidak mengulangi lagi, sudah selesai urusan. Karena Allah Maha Pengasih lagi dengan penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau kita sesama manusia, apalagi sama pasangannya, 1000 kebaikan saja, melakukan satu kesalahan, tok, semuanya hilang. 1000 kebaikan, melakukan satu kesalahan saja, sing liyane hilang. Sing 999 ki rak disusui karo kesalahan kuwi. Kuwi eleke menungso. Makanya hubungan sesama manusia ini paling susah. Muamalah ini paling susah. Makanya banyak kajian-kajian membahas tentang muamalah. Karena muamalah ini paling susah. Hubungannya sesama manusia. Belum tentu kita minta maaf, bahkan sudah bertanggung jawab, belum tentu pasti dimaafkan. Belum lagi nanti mesti dia ingat-ingat, dibahas terus. Leh wingi wae ngene. Weh, kamu weh wingi ngene, aku ya bebas toh ngene. Panjang intinya kalau sama manusia itu. Mesti yang senyum-senyum itu tadi ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitat hafidat lil ghaibi. Kaum laki-laki itu pemimpin, qawwam. Qawwam itu ada yang memaknai pemimpin kuat, ada yang memaknai juga melebihi batas perempuan, seperti itu. Maka laki-laki punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Dan ada yang menarik dari ayat ini di akhirnya yaitu wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Fadribuhunna, pukullah mereka. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari mereka di tempat tidur. Dan pukullah mereka. Kemudian jika pukullah mereka. Ini nanti ada kisahnya. Kemudian jika mereka menaatimu, yang tahu Siti Fatimah? Tahu. Putrinya baginda Nabi Muhammad. Itu pernah bertanya seperti ini pada bapaknya. Abi, kira-kira wanita mana nanti yang pertama kali masuk surga? Di antara Nabi. Kemudian Nabi menjawab, kamu nanti masuk surganya nanti lebih dulu Muti'ah. Muti'ah itu sahabat Nabi. Dia seorang istri sahabat Nabi. Muti'ah namanya. Sahabat Muti'ah ini. Fatimah juga bingung akhirnya. Loh kok bisa Muti'ah ya Nabi? Wes pokoknya manut wae. Muti'ah nanti lebih dulu masuk surga daripada kamu Fatimah. Nah Fatimah kepo. Pengen tahu Muti'ah ini seperti apa. Kenapa Muti'ah lebih dulu masuk surga daripada Fatimah? Yang bahkan itu anak Nabi, putri Nabi. Fatimah main ke rumah Muti'ah. Ini yang tentang menaati ya.
yang tentang Fadribuna juga. Fatimah bersama anaknya Hasan main ke Muti'ah. Assalamualaikum, ya Muti'ah, bisakah kita jalan-jalan siang ini? Ya, bisa. Tapi saya harus izin dulu dengan suami saya. Ya, silakan. Saya boleh pergi dengan Anda, tapi tidak dengan seorang laki-laki. Tapi ini laki-lakinya kecil. Laki-lakinya kecil, seorang Hasan, waktu itu umur 7 tahunan. Ya, saya harus izin lagi, karena di situ ada laki-laki, walaupun dia kecil. Lalu izin lagi. Lama gitu. Sampai malam, sampai sore. Akhirnya, ya saya boleh main, tapi besok karena sini sudah sore. Lalu Fatimah dan Hasan pulang lagi. Besoknya Fatimah dan Hasan kembali lagi ke Muti'ah. Ya Muti'ah, apakah hari ini kita bisa jalan? Hasan, tidak bersama Husain. Besok lagi kalau mau main ke sini, saya harus izin dulu ya. Akhirnya Fatimah, Hasan, Husain pulang lagi. Muti'ah, besoknya kembali lagi, tapi Fatimah sendiri. Waktu itu Muti'ah, ketika Fatimah datang, Muti'ah masih mempersiapkan hidangan kepada suaminya. Masak dan lain sebagainya. Ketika masakan sudah selesai, Fatimah juga dijamu, diberikan air dan lain sebagainya. Fatimah bingung di situ. Ada hal yang dilihat oleh Fatimah tidak seperti biasanya. Di situ Fatimah melihat di samping makanan-makanan yang akan disajikan kepada suaminya, itu ada lap lap keringet dan pecut. Apa itu pecut namanya? Ya intinya pukul atau rotan zaman sekarang. Ya Muti'ah, kenapa di sini ada lap ini dan pecut gitu. Jadi begini Fatimah, suami saya itu orangnya pekerja. Pagi berangkat, setelah subuh berangkat kerja, sore sebelum maghrib dia pulang kerja. Pulang dia kerja, dia capek, saya pijiti, kemudian sambil saya pijiti, dia makan. Karena saking enaknya makanan itu, suami saya sampai keringetan. Nah, keringetnya itu saya lapi, saya usap dengan itu. Ketika, nah ini pecut buat apa? Pecut ini digunakan oleh suami saya ketika jamuan saya atau servis saya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dia sah untuk memukul saya. Saya rela dipukul oleh suami saya. Dan saya kemanapun saya pergi, saya harus izin dengan suami saya. Suami saya itu mudah. Selama saya berumah tangga dengan suami saya, tidak pernah sekalipun suami saya apa bahasanya, ngece apa atau maido masakan saya. Tidak pernah sama sekali. Apapun yang dimasakkan mesti dimakan. Itu. Sampai sini Fatimah sadar bahwa kenapa Muti'ah lebih dulu masuk surga daripada Fatimah. Lebih dulu masuk daripada Fatimah. Karena ketaatan Muti'ah kepada suaminya yang begitu besar ketaatannya. Di situ suaminya Muti'ah juga mengetahui bahwa ketika istri itu sudah taat, jangan pernah sekali maka dapat pastikan bahwa itu hasutan setan.
disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang patah kemana obat akan mencari. Seperti itu. Kemudian idza sholatil mar'atu khamsaha, ini yang terakhir, setelah itu kita selesai. Enggak ada diskusi tanya jawab kan? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad Abdurrahman bin Auf. Di kitab Imam Bukhari dan Muslim ada idza sholatil mar'ati khamsaha. Wanita itu sebenarnya masuk surga gampang kok. Syarat masuk surga wanita itu gampang. Yang pertama, sholatil mar'ati khamsaha. Sholat 5 waktu. Dia menjaga sholat 5 waktu saja. Insya Allah masuk surga. Yang kedua, wasomat syahruha. Puasa Ramadan genap 30 hari. Karena wanita punya halangan selama sepekan atau 8 hari atau maksimal 15 hari, maka dia wajib hukumnya mengganti sebelum Ramadan datang lagi. Maka nih teman-teman wanita yang masih punya hutang puasa yang tahun kemarin, ini bulan Rajab, terus setelah itu Sya'ban, Ramadan. Masih ada bulan Rajab, Sya'ban untuk mengganti puasa. Seharusnya nak sisuk saya urip. Mulana nak ora urip, pomo loro wae. Loro sisuk loro gantimu kapan? Di utang padahal. Utang ini harus dibayar. Wasomat syarwa. Puasa penuh sebulan dalam Ramadan. Wa hafidhat farjaha. Yang ketiga, menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya di sini adalah tidak mesti farji. Farji itu tahu ya, farji alat kelamin, keluarnya head dan keluarnya kencing karena beda jalan. Farjaha. Dan mufasir tafsir hadis ini mengartikan kemaluannya ini tidak mesti, nggak cuma yang di bawah itu, tidak cuma farjinya saja, tapi kemaluannya dan auratnya, termasuk dari sini ke bawah. Karena gini, penyakit laki-laki itu tidak hanya melihat itunya saja. Ada ciri-ciri wanita, ciri-ciri laki-laki itu yang dia error. Dia bisa nafsu hanya melihat tangan saja. Melihat tangan saja itu pria bisa nafsu. Sebagian pria. Ada laki-laki yang melihat kakinya saja, betis. Melihat betisnya saja perempuan itu dia sudah nafsu. Atau melihat dadanya saja sebagian sini, itu sebagian laki-laki juga sudah nafsu. Maka ini termasuk kemaluan. Maka harus dijaga ini, menjaga aurat. Maka teman-teman UIN, saya sering marahi teman-teman saya yang teman dekat, yang jilbabnya diginikan, yang di apa itu, sampirkan gini tuh, padahal dia bajunya agak ketat, kan mesti nimbul itu. Karena penelitian dari Oxford, saya pernah baca jurnal ini, penelitian juga di UI, mayoritas laki-laki yang pertama kali dilihat dari perempuan, kalau tidak wajahnya, berarti dadanya. Ingat, laki-laki pertama kali yang dilihat dari perempuan, kalau tidak wajahnya, adalah dadanya. Maka teman-teman yang pakai jilbab, diusahakan jangan disampirkan gini. Karena fungsi daripada jilbab itu tidak hanya menutup rambut, tapi juga menutup dada. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai ini nanti jadi salah kaprah. Salah karena kaprah tidak dianggap salah. Karena yang berdosa itu. Melihat dengan nafsu itu dosa.
Tapi kita memberi ruang untuk berbuat nafsu itu 2 kali dosanya kita. Yang satu dosa niat, yang kedua dosa membuka aurat, bahkan yang ketiga dosanya orang itu juga buat Anda karena Anda sudah niat. Ingin melihatkan bentuk body, biar cantik, biar jadi bahan perhatian. Nah memang kalau sudah jadi bahan perhatian itu ben opo. Jadi kita harus paham tentang itu. Nilai-nilai Islam ini sudah mulai asing bagi kita. Jangan sampai yang salah kita tiru. Jangan sampai yang tontonan menjadi tuntunan. Itu tidak benar. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Dan sebaliknya, suami juga paham dengan kebutuhan istri. Wa ata'at zaujaha, istri taat sepenuhnya dengan suami. Hal-hal yang baik, hal-hal yang soleh, hal-hal yang tidak menjauhkan diri kepada Allah. Jadi wajib ditaati. Contoh kecil, Dek, ayo sholat. Mau contoh kecil lagi, Dek, malam Jumat nih, ayo dong, sunnah Rasul gitu. Itu namanya yang baik-baik. Jangan, jadi kalimat nah itu beda. Nah ngajak ya kayak tadi tuh, ngajak itu, Dek, malam Jumat nih, gitu. Sambil senyum-senyum gini kan biasanya. Saya dulu juga gitu kan sama guru saya soalnya. Nah perintah beda meneh. Malam Jumat, undang